Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Dwi Prastio, Prodi Pendidikan Matematika, NPM 20106310500045, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kepada yang terhormat Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Saya selaku mahasiswa dari Unsika tahun angkatan 2020 semester 2 akan menjelaskan mengenai konsep filsafat dan klasifikasinya. Baik, langsung saja ke materi berikut. Apa pengertian filsafat? Bagaimana cara berpikir filsafat? Apa yang menjadi persoalan filsafat? Pertanyaan ini akan memudahkan kita untuk menemukan konsep dari filsafat itu sendiri. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia. Secara harfiah bermakna pecinta kebijaksanaan atau cinta kearifan. Sedangkan secara istilah, filsafat adalah kajian mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Ada 4 hal yang mendorong manusia berfilsafat, yaitu keraguan, ketakjuban, ketidakpuasan, dan hasrat bertanya. Untuk mencapai pengetahuan terdalam, maka berfilsafat dilakukan dengan berpikir radikal atau sampai ke akar-akarnya, kemudian mencari asas atau esensi dari setiap realita, memburu kebenaran, mencari kejelasan seluruh realita, serta berpikir rasional, logis, dan sistematis. Beberapa persoalan yang menyangkut keheranan atau kekaguman terhadap suatu hal belum tentu semuanya termasuk persoalan filsafat. Yang termasuk persoalan filsafat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, bersifat sangat umum, artinya persoalan filsafat tidak bersangkutan dengan objek-objek khusus. Yang kedua, tidak menyangkut fakta, artinya persoalan filsafat bersifat spekulatif. Yang ketiga, bersangkutan dengan nilai-nilai value, artinya persoalan kefilsafatan bertalian dengan penilaian, baik nilai moral, estetis, agama, dan sosial. Filsafat itu memiliki klasifikasi dilihat dari letak geografis dan budaya. Di antaranya yaitu, pertama ada filsafat Yunani. Filsafat Yunani adalah filsafat tertua, mulai ada sejak munculnya Thales sebagai bapak filsafat yang mengatakan bahwa intisari alam adalah air. Filsuf lain yang sejaman dengan Thales, Anaximenes, berpendapat bahwa dasar pertama atau intisari alam adalah udara. Dan Pythagoras berpendapat dasar segala sesuatu adalah bilangan. Aliran filsafat ketiga filsuf ini disebut juga aliran materialisme. Yang kedua ada filsafat Eropa. Filsafat Eropa adalah filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang terkenal dengan istilah Renaissance. Ketiga, filsafat Hindu. Berkembangan filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Bahkan ada ahli yang mengatakan adanya kesamaan konsep mitologi Hindu dengan Yunani. Filsafat Hindu ini tertuang dalam konsep Vedisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. Yang keempat ada filsafat Islam. Filsafat Islam ialah hasil pemikiran filosof tentang ketuhanan, kenabian, kemanusiaan, dan alam yang disinari ajaran Islam dalam suatu pemikiran logis, sistematis, serta memaparkan secara luas tentang teori yang ada. Hubungan filsafat dengan matematika. Pada abad terakhir, di mana logika yang merupakan kajian sekaligus pondasi matematika menjadi bahan kajian penting baik oleh para matematikawan maupun oleh para filsuf. Logika matematika mempunyai peranan hingga sampai era filsafat kontemporer, di mana banyak para filsuf kemudian mempelajari logika. Langsung saja pada kesimpulan pada materi ini, filsafat bersifat sistematis, artinya pernyataan-pernyataan atau kajian-kajiannya menunjukkan adanya hubungan satu sama lain, saling berkait dan bersifat koheren atau runtut. Bidang kajian filsafat itu sangat luas karena permasalahan yang dikemukakan bersifat mendasar atau radikal.
Ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu fisika, kimia, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan sebagainya secara hakiki terbatas sifatnya. Untuk menghasilkan pengetahuan yang setepat mungkin, semua ilmu membatasi diri pada tujuan atau bidang tertentu. Filsafat sendiri terbagi menjadi beberapa klasifikasi, dilihat dari letak geografis dan budayanya, dimulai dari filsafat Yunani kuno, filsafat di Eropa, filsafat Hindu, dan filsafat Islam. Sebenarnya, masih banyak lagi mengenai klasifikasi filsafat. Ini hanya sebagian besarnya saja. Baik, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika materinya kurang lengkap. Ini hanya gambaran saja. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Filsafat Pendidikan. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.